Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kurniati dengan NIM akhir 018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghitung uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis menggunakan SPSS. Yang pertama adalah uji asumsi klasik. Di sini saya sudah memiliki data dengan 4 variabel yaitu X1, X2, X3, dan Y. Oke, kita lihat di variabel view seperti ini. Lalu kita tentukan desimalnya 0 aja. Lalu kita kembali lagi ke data view. Di uji asumsi klasik, yang pertama kita akan uji adalah uji linearitas dengan menggunakan scatter plot graph. Oke, di sini langsung saja kita klik analyze, lalu kita klik regression dan pilih yang linear. Setelah itu kita masukkan di sini yang dependent itu variabel Y, dan untuk yang variabel X ini kita masukkan ke yang independent. Lalu kita klik save. Nah, di sini kita centang unstandardized pada kotak predict values yang ini ya. Lalu kita juga centang yang unstandardized yang pada kotak residual. Lalu kita klik continue. Lalu kita pilih ini di klik OK dulu. Setelah itu kita pilih menu graph yang ini ya. Lalu kita pilih legacy dialog ini. Lalu kita pilih scatter atau DOT. Ini ya, kita pilih scatter atau DOT. Lalu kita pilih yang simple scatter. Oke, lalu klik define. Lalu kita masukkan variabel unstandardized residual di kotak y-axis dan kita masukkan unstandardized residual di kotak x-axis. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul output seperti ini. Kita lihat di bagian graph ini seperti ini. Ini dapat kita lihat di sini bahwa titik-titiknya itu memiliki pola acak. Jadi tebaran nilai-nilainya itu membentuk pola acak. Asumsi dapat kita lihat di sini, asumsi linearitas terpenuhi. Artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel independen. Lalu selanjutnya adalah langkah uji linearitas yang menggunakan compare means. Kita akan tetap menggunakan data yang sebelumnya. Lalu kita klik menu analyze, lalu klik compare mean yang ini, lalu kita klik yang means ini. Habis itu masukkan variabel dependent dan independennya sama kayak tadi ya. Yang dependent itu yang Y, lalu yang independent itu yang X. Oke, seperti ini kita masukkan. Lalu setelah itu klik option. Lalu pada kotak statistik for first layer kita centang test for linearity. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Hasilnya akan seperti ini, outputnya seperti ini. Lalu kita cari ini ANOVA table-nya. Lalu kita lihat ini kita dari output yang tadi kita sudah pindahkan ke sini, kita sudah copy ke sini. Seperti ini hasilnya, kinerja perangkat desa
pada fasilitas kantor itu memiliki nilai signifikannya itu 0,015, yang artinya 0,015 itu lebih besar daripada 0,05, yang berarti ada hubungan yang linier secara signifikan antara kinerja perangkat desa dan fasilitas kantor. Lalu karena kita di sini memiliki 3 variabel X, maka outputnya juga ada 3, seperti ini. Oke, setelah itu selanjutnya adalah kita akan uji heteroskedas. Oke, selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitas langsung dengan uji normalitas ya. Oke, pertama kita tetap menggunakan data yang ini. Pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita pilih linear. Selanjutnya kita pilih plots. Akan muncul kotak linear regression plot dan kita isikan z-resid di sumbu Y. Ini z-resid di sumbu Y, lalu z-pred ini di sumbu X. Nah, ini adalah tujuannya untuk memunculkan hasil uji heteroskedastisitas ya. Lalu selanjutnya kita aktifkan di standardize ini histogram dan normal probability plots. Ini kita aktifkan semua. Yang ini adalah tujuannya adalah untuk memunculkan dari hasil uji normalitas. Kalau sudah, kita klik continue, lalu kita klik OK. Akan muncul seperti ini outputnya untuk uji heteroskedastisitas. Nah, seperti ini. Dari hasil output ini dapat kita lihat bahwa sebaran titiknya ini tidak membentuk pola tertentu, acak gitu ya. Acak dan menyebar, yang artinya adalah bebas heteros atau terjadi homoskedastisitas. Kalau kita lihat dari sini, asumsi klasik dalam model regresi ini sudah terpenuhi, yaitu adalah tidak terjadi homoskedastisitas. Selanjutnya adalah uji normalitas. Outputnya itu seperti ini, dapat kita lihat. Keputusannya adalah titik-titiknya ini menyebar di sekitar garis ini ya, di sekitar garis diagonal ini atau mendekati arah garis diagonal. Dan grafik histogramnya adalah seperti ini, menunjukkan pola distribusi normal, yang artinya data terdistribusi secara normal. Model regresi memenuhi asumsi normalitas. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas dengan Gleiser. Kita tetap memakai data ini. Yang pertama adalah kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear, kita pilih linear. Lalu selanjutnya kita klik save. Lalu kita centang menu unstandardized pada kotak residuals yang ini. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik menu transform ini ya. Lalu kita klik compute variable. Lalu di sini target variabelnya kita isi dengan tulisan ABS underscore res. Seperti ini. Lalu pada kotak yang numeric expression kita ketik
ABS dalam kurung res underscore 1 lalu tutup kurung. Oke, selanjutnya kita klik, kalau sudah kita klik OK. Lalu kita klik menu Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Selanjutnya pada kolom Dependent ini kita ganti dengan variabel ABS res yang ini. Lalu yang kalau sudah kita ganti seperti ini, klik Save. Pada kotak residual, hilangkan centang unstandardized-nya. Ini kita hilangkan. Lalu klik Continue, lalu klik OK, lalu akan muncul output seperti ini. Oke. Kita cari yang Kita cari yang seperti ini, koefisien. Berdasarkan output ini, nilai SIG-nya untuk variabel yang X1 adalah 257. Ini ya, X2-nya adalah 0,325 dan X3-nya adalah 0,179. Karena nilai signifikannya itu semuanya lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Kita tetap memakai data yang ini. Kita langsung saja klik Analyze, klik Regression, lalu kita klik Linear, lalu klik Save pada centang, lalu kita klik Save, lalu kita centang Unstandardized pada kotak residual, lalu kita klik Continue. Oke. Lalu kita klik OK, lalu kita pilih menu Analyze, lalu kita cari non-parametric test. Non-parametric test. Ini ya, kita non-parametric test, lalu kita pilih yang legacy dialog, lalu kita pilih yang 1 sampel KS. Lalu kita masukkan variabel unstandardized yang residual itu ke kotak test variable list, ke kotak ini ya. Unstandardized residual ini. Kita masukkan ke kotak test variable list. Lalu setelah itu pada kotak test distribution ini kita centang yang normal. Lalu kita klik OK. Oke, lalu akan muncul outputnya di sini seperti ini. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini kita lihat output ini nilai SIG-nya untuk variabelnya itu kita langsung saja lihat di sini ya untuk uji normalitasnya itu. Nah, seperti ini. Karena nilai asim SIG-nya itu yang bagian ini 0,02 itu lebih kecil dari 0,05, maka artinya data itu berdistribusi tidak normal. Lalu selanjutnya
Lalu selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah langkah untuk uji multikolinearitas dan uji autokorelasi dengan Darwin-Watson. Oke, di sini kita tetap memakai data ini. Kita langsung saja klik statistik, analyze stadia, lalu regression linear. Kita ganti dulu. Kita klik statistik, lalu akan muncul linear regression statistik ini. Lalu kita centang covariance matrix ini. Lalu dan kita centang juga yang kolinearitas diagnostik. Diagnostik ini adalah tujuannya untuk memunculkan hasil uji multikolinearitas. Lalu selanjutnya kita centang estimate, model fit, dan Darwin-Watson. Ini Darwin-Watson. Estimate-nya sudah kita centang di sini ya. Model fit sudah kita centang juga, dan Darwin-Watson. Ini adalah tujuannya untuk memunculkan hasil uji dari autokorelasi. Kalau sudah, kita klik continue dan kita klik OK. Oke, muncul outputnya. Kita lihat seperti ini. Kita copy dulu, lalu kita ini seperti ini. Nah, ini untuk hasil dari uji multikolinearitasnya seperti ini. Oke. Dapat kita lihat seluruh variabel bebas itu memiliki nilai tolerans yang lebih dari 0,10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Lalu seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF, ini nilai VIF-nya itu yang kurang dari 10,00, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Lalu untuk output dari hasil uji autokorelasinya itu seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ya, nilai DW-nya di sini, nilai Darwin-Watson-nya adalah 1,813. Lalu kita bandingkan dengan tabel Darwin-Watson SIG 5%. Tabelnya nanti teman-teman bisa lihat di Google dengan rumus KN. K itu artinya variabel independennya yang tadi berjumlah 3, lalu N adalah jumlah sampelnya. Jumlah sampel dalam data tadi yang saya pakai adalah 125 sampel. Maka K N itu 3, K-nya 3, N-nya 10. Artinya nilai DL-nya bisa kalian cari juga di tabel, adalah 1,6592 dan nilai DU-nya adalah 1,7574. Dan jika nilai DU itu lebih kecil dari nilai DW dan lebih kecil dari 4 dikurangi DU, maka hasilnya adalah H0 diterima. Seperti kasus kita di sini, DU-nya 1,7574, DW-nya 1,813, 4 dikurangi DU itu hasilnya 2,2426. Jadi ini adalah hasilnya H0 diterima atau tidak ada gejala autokorelasi. Lalu kita lihat di sini ada tabel seperti ini ya. Ini
DL-nya 1,65, DU-nya 1,7574, 4 dikurangi DU 2,2426, 4 dikurangi DL 2,3408. Dari sini dapat kita lihat bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi. Oke, selanjutnya adalah untuk uji asumsi klasik. Kita sudah semua, lalu selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas, kita memakai data baru. Oke, kita masukkan dulu datanya. Kita buka SPSS. Oke. Setelah itu kita masukkan dulu datanya. Karena saya akan mengimpor data dari Excel, maka seperti ini ya kira-kira caranya. Lalu kita cari data yang akan kita masukkan. Oke. Saya memakai ini, data milik saya, open, kita buka. Kita klik OK. Oke, hasilnya akan seperti ini ya kira-kira. Kita ganti dulu ini ya, dari nominal ke scale. Lalu untuk ini namanya kita juga bisa ganti. Kita ganti memakai item. Jadi cara gantinya itu kita bisa blok semua, lalu kita Ctrl F, lalu kita replace, kita tuliskan V, replace with item. Oke, seperti ini. Replace all. Oke, sudah. Lalu item yang terakhir ini adalah totalnya ya. Total. Lalu kita ke data view lagi, seperti ini kira-kira. Lalu langsung saja kita akan menghitung uji validitasnya. Kita klik analyze, lalu kita klik correlate. Nah, kita pilih yang bivariate, lalu kita pindahkan semua item dan totalnya ke variabel. Caranya kita langsung saja klik Ctrl A, lalu kita ini panahnya. Oke, setelah itu pastikan correlation coefficient-nya ini kita centang yang persen, lalu kita klik OK. Oke, seperti ini. Nah, dari output ini kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Nah, ini untuk item-item ini adalah nama item tadi ya. Lalu untuk person correlation ini juga bisa kita nanti sebutnya adalah R hitung. Jadi cara melihat valid atau tidaknya kita bisa membandingkan antara R hitung dan R tabel. R hitungnya bisa kita lihat di sini person correlation. Nah, untuk R tabelnya kita melihat di tabel, bisa kalian download dari Google ya. Karena kita tadi respondennya adalah 125, jadi kita ambil yang 125, dan karena saya memakai yang ini uji dua arah yang nilai signifikannya 0,05, maka saya memakai yang ini 0,1743. Oke, selanjutnya kita buka lagi ini. Nah, lalu untuk gimana cara melihat valid atau tidaknya, kita bisa membandingkan ya. Jika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, maka adalah valid. Bisa kita lihat R hitungnya di sini 0,616. R tabelnya tadi adalah 0,1743. Maka R hitung lebih besar daripada R tabel, maka bisa kita simpulkan bahwa ini itu valid. Juga bisa kita lihat setelahnya ini yang kedua, item kedua 0,468 juga lebih besar daripada R tabelnya tadi
0,617, 0,698 dan seterusnya. Oke, bisa kita lihat semuanya lebih besar daripada 0,1743, maka dapat dikatakan data ini valid ya. Oke, seperti itu kira-kira untuk uji validitas. Selanjutnya akan kita coba hitung untuk uji reliabilitas. Kita tetap memakai data ini. Oke. Lalu kita langsung saja, ini uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Nah, menurut Wiratna Sujarweni, kuesioner itu dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya adalah lebih dari 0,6. Jadi, coba kita uji dulu, kita hitung dulu. Pertama-tama kita klik Analyze, lalu kita klik Scale, lalu kita pilih yang Reliability Analyze, lalu masukkan semua itemnya kecuali totalnya. Jadi totalnya kita nggak usah masukkan. Kita masukkan ke item, lalu kita klik statistik di sini. Setelah itu kita centang yang scale if item delete. Oke. Lalu kita klik continue, pastikan modelnya itu adalah model alpha. Kalau selesai, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah nilai Cronbach alpha-nya, kita bisa lihat dari sini ya. Ini nilai Cronbach alpha-nya, dan end of item ini adalah jumlah itemnya. Jadi jumlah item kita tadi 14, karena ada 14 pertanyaan ya, dengan 125 responden. Lalu Cronbach alpha-nya adalah 0,822. Seperti menurut Wiratna Sujarweni tadi, jika Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6, maka dinyatakan kuesioner ini reliable. Bisa kita lihat di sini. Cronbach alpha-nya yaitu 0,822, itu lebih besar ya daripada 0,6, jadi dikatakan reliable. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menghitung uji hipotesis. Oke, sebentar ya. Untuk uji hipotesis, kita akan menggunakan data yang tadi ya. Oke. Data ini yang akan kita gunakan. Kita untuk uji hipotesis ini hanya perlu klik Analyze, lalu kita klik Regression, kita klik Linear. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini ya. Ini. Untuk yang uji T kita memakai yang ini, untuk uji F kita memakai yang ini. Nah, untuk uji T sendiri, jika SIG-nya ini itu kurang dari 0,05 atau T hitungnya itu lebih dari T table, maka dinyatakan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi kita lihat di sini ya, SIG-nya yang T itu ada 0,000, ada 0,10 dan ada 0,0000. Itu adalah lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu untuk F-nya,
Dan untuk kalau kalian mau cari menggunakan T-table, itu bisa kalian cari di Google seperti yang R-hitung tadi, R-table tadi. Nah, sekarang untuk yang uji F. Nah, jika uji F ini, jika SIG-nya itu kurang dari 0,05 atau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka artinya terdapat pengaruh signifikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika kita lihat di sini, total SIG-nya ini adalah 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Nah, artinya terdapat pengaruh signifikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Oke, jadi seperti itu kira-kira teman-teman cara menghitung menggunakan SPSS, uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Semoga membantu untuk teman-teman belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.